A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhiru 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujung dari program Kaderisasi Ulama yang kami semua ini ikuti selama 6 bulan adalah penulisan makalah. Yang makalah tersebut 1 bulan ini dipresentasikan di berbagai tempat, termasuk di sini yang saya dapat kesempatan untuk mempresentasikannya. Materi saya adalah redefinisi korupsi. Ini adalah sebuah makalah yang ditulis sebagai respon atas keresahan pribadi tentang fenomena korupsi. Jadi saya memandang bahwasanya fenomena korupsi ini yang barangkali tiap hari kita dengar beritanya di TV maupun di koran maupun di sumber berita manapun, itu ada kebingungan di dalamnya gitu. Nah, tapi secara umum pembahasan akan terbagi menjadi 3. Yang pertama, problem pemaknaan korupsi. Yang kedua, pemaknaan korupsi dalam Islam gitu. Dan yang ketiga adalah Islam menyikapi korupsi bagaimana. Ini sudah hampir jam 9 ya. Waktunya itu 15 menit. Saya nggak yakin sebenarnya akan cukup, tapi bismillah, semoga ada sedikit banyak lah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Jadi kalau kita dengar korupsi, ingatnya pejabat publik ya. Oh iya. Kalau kita membahas korupsi, yang terbetik perilaku apa? Mungkin biar lebih asik, interaktif Bu ya, Bapak. Ini depannya teman-teman sih, yang agak belakang ya, yang Evan ya. Yang Ahmad yang dari depan. Kalau pejabat publik, anggota DPR, ada anggaran di dewan gitu ya, digelapkan, katakanlah bermiliar-miliar seperti yang dilakukan oleh Nazarudin. Korupsi atau bukan? Kira-kira jawab serempak Bu ya. Korupsi atau bukan? Korupsi. Kalau ada hakim kayak Akil Mukhtar di suap ya, atau menerima suap gitu, akhirnya kan ingkrah ya, diputus di pengadilan. Korupsi atau bukan? Korupsi atau bukan? Korupsi. Oke. Selanjutnya saya mau tanya, kira-kira hukuman yang pas untuk koruptor semacam ini apa? Hukuman mati Bu ya. Aduh, responnya cepat. Hukuman mati. Kalau penjara cukup nggak kira-kira? Nggak cukup. Kalau dipotong tangannya nggak mati berarti ya Bu ya. Waduh, senang sekali ya. Ya, sekarang saya tanya. Ibu-ibu, kalau dapat jatah beli di pasar oleh bapak ya, atau suaminya ya, yang sudah berkeluarga tentunya, 100.000 begitu. Kemudian padahal sebenarnya, tapi ibu mintanya 200.000 gitu. Bapak ngasihnya 100.000 dengan pemahaman ibu akan membeli sayur, kebutuhan rumah tangga gitu. Jadi dari 100.000 ibu naikkan jadi 200.000. Itu korupsi atau bukan? Korupsi atau bukan? Korupsi atau bukan itu? Korupsi ya? Bukan. Terus itu apa itu? Perilaku. Termasuk Bapak. Sekarang saya balik deh, biar ibu ini yang ngomong nanti. Bapak dapat gaji 2 juta. Kebutuhan rumah tangga 1,5 juta katakanlah begitu. Atau kebutuhan rumah tangga 1,5 juta ya. Jadi kemudian Bapak cuma mengatakan bahwasanya gajinya, karena ibu barangkali nggak ngecek ya, itu gajinya 1,5 juta aja gitu. Jadi Bapak ini menutupi gaji seharusnya. Itu korupsi atau bukan kira-kira? Wah, kalau Bapak korupsi, kalau Ibu nggak korupsi ya.
Nih, kalau ada kalau ada mahasiswa skripsinya plagiat, korupsi nggak kira-kira? Korupsi. Ah, oke. Sekarang saya tanya lagi, hukuman yang pas kira-kira buat ibu yang tadi, bapak yang tadi, mahasiswa tadi apa kira-kira? Hukuman mati nggak? Ah, jadi ada pemaknaan yang itu, yang apa ya? Bingung gitu kita korupsi itu. Kemudian kalau kita tiap hari bilang korupsi di Indonesia makin lama makin buruk gitu. Atau setelah reformasi justru kita makin korup karena apa? Anggota dewan DPRD ya ikut korup gitu. Intinya korupsi ini bermasalah dalam pemaknaan gitu ya. Nah, lebih jauh saya nggak tahu ya, ini bisa didiskusikan lebih mendalam atau tidak. Nanti secara lebih jauh dalam kaitannya dengan diskursus hukum ya, itu nanti korupsi bermasalah di indikator ya, kemudian korupsi bermasalah di hukuman tadi. Nah ya kan. Nah, indikator ini, oh ya, sebagai contoh ya, tadi pagi kami juga dapat kesempatan ngisi di Ibnu Khaldun Bogor. Salah satu peserta itu tanya kepada saya, Islam atau tidak, Islam tidaknya sebuah negara sepertinya tidak berhubungan dengan korup dalam negara itu. Contoh, New Zealand, Selandia Baru, itu korupsinya paling rendah di dunia berdasarkan survei tahun 2016 oleh Transparency International ya. Sedangkan Arab Saudi itu korup sekali. Terakhir banyak pejabatnya yang di penjara ya. Saya kira bapak-bapak ibu-ibu juga ngikutin gitu. Jadi Arab Saudi korup sekali padahal Ka'bah di sana gitu. Nah, jadi apakah tidak ada korelasi antara agama, keberagamaan dengan korupsi gitu? Saya tanya, tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya banyaknya pejabat yang di penjara begitu, sehingga sebuah negara dikatakan korup atau banyak koruptornya gitu. Termasuk Indonesia sekarang, ketika kita memandangnya sangat korup, itu apa tolak ukurnya? Apakah karena tiap hari kita lihat koruptor di penjara begitu? Harusnya tidak. Kalau begitu, aduh, kita ini kayak nggak optimis sekali ya. Kita pesimis sekali dengan keindonesiaan kita. Panjang ya, muka dimanya, mohon maaf. Jadi saya merangkum kebingungan dalam hal korupsi ini. Nah, ini yang dikatakan oleh Naikib Alatas, gurunya Ustadz Hamid ya, gurunya guru kami gitu. Jadi beliau mengatakan bahwasanya untuk menempatkan sebuah ilmu pada tempatnya itu adalah hikmah. Dan ketika sebuah ilmu itu tidak diletakkan pada tempatnya, maka akan timbul kebingungan, confusion, dan perlakuan tidak adil. Jadi tadi kebingungannya terbukti ya. Tidak adil ini juga barangkali bisa kita buktikan dengan banyaknya fenomena di Indonesia yang korup justru berkeliaran, yang tidak korup atau yang korupnya sebenarnya tidak sebesar koruptor yang lain, itu justru kita hukumi dengan sangat buruknya. Dan korupsi ini memang kalau sangat sensitif, ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwasanya korupsi ini memang dampaknya terhadap negara luar biasa. Jadi Naikib Alatas lebih jauh mengatakan bahwasanya untuk meletakkan ilmu pada tempatnya, kita harus menempatkannya pada paradigma Islam. Nah, makanya beliau mendefinisikan worldview Islam sebagai ru'yatul Islam lil wujud. Bagaimana Islam memandang realitas gitu. Bagaimana caranya? Yaitu menempatkan realitas itu ke dalam nas Al-Qur'an, baik itu Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Nah, sekarang kita cari dalam Al-Qur'an, dalam As-Sunnah adakah kata korupsi? Dan bagaimanakah Al-Qur'an dan Sunnah itu membahas korupsi? Gitu ya Bu ya. Itu nanti di situ kita bahasnya. Korupsi dalam pandangan Islam. Jadi korupsi dalam Islam adalah fasad. Ya mungkin nanti lebih dalam, nggak sekarang ya. Mungkin waktunya nggak cukup. Fasad ziddus shalah artinya bahaya atau kerusakan atau kebusukan dan lain sebagainya. Nah, Prof. Ja'far Abdul Salam, Sekjen Robitoh Jamiah Alam Islamiyah ya, sebuah konferensi anti korupsi internasional Islam di
Neff University tahun 2003 itu bilang kalau jadi pemaknaan korupsi mutakhir yang sebagaimana tadi saya tanyakan di awal ya, itu sangat terbatas. Jadi kalau kita bilang fasad itu cenderung cuma ke pejabat saja. Padahal Islam memandangnya tidak seperti itu. Jadi setiap kita itu punya kecenderungan untuk korupsi di segala aspeknya. Nah, jadi intinya Prof. Jafar Abdul Salam ini lebih jauh mengatakan bahwasanya korupsi itu termasuk segala hal yang menyimpang dari syariah. Fasad itu segala hal yang menyimpang dari syariah. Dalam Al-Quran fasad disebutkan 50 kali. Ada yang kaitannya dengan harta, ada yang kaitannya dengan perilaku, akhlak, dan sebagainya. Syekh Wahbah Zuhaili lebih jauh mengatakan bahwasanya al-fasad fil ardi huwa idharu maksiatillah wa adamu hadihi alladzi yaqtarinu bi ilhaqi adzarar bil akharin. Jadi perilaku maksiat kepada Allah yang mengandung unsur bahaya terhadap orang lain. Baik itu hartanya, jiwanya, kehormatannya dan sebagainya. Jadi kalau dipetakan beginilah. Fasad itu banyak ya, ada terhadap harta, terhadap lingkungan, terhadap orang dan lain-lain, masih banyak. Nah, yang kaitannya dengan harta itu banyak. Ada pemborosan, ya, israf, ada riba. Nah, riba itu korup sekali itu sebenarnya kalau diteliti lebih jauh. Ada perilaku curang, ya, yang salah satunya yang Prof. Jafar Abdul Salam garis bawah adalah kasbul mal bitoriki anufud waljah, memperoleh harta dengan perantaraan tahta dan kewenangan, gitulah. Di antaranya al-ghulul dan riswah. Jadi korupsi mutakhir itu jatuhnya apabila dimasukkan ke dalam diskursus fikih itu ghulul dan riswah. Lebih jauh, nah, ini ya. Korupsi mutakhir itu macam-macam bentuknya, ada penggelapan, pemalsuan, gratifikasi dan sebagainya. Yang itu kalau dimasukkan ke dalam diskursus fikih tadi ghulul, riswah, atau ada konsep yang lain itu pemerasan, itu maksudnya al-maks. Hadisnya banyak, mungkin karena keterbatasan waktu saya nggak sebutkan. Makanya kalau ditanya hukumnya apa, hukumnya jatuh ke tadi ghulul, riswah atau maks. Tiga-tiganya masuk ke takzir ya, karena hukuman dalam Islam ada 3. 1 hudud, ya kan, kayak orang mencuri hadnya potong tangan ya, qat'ul yad. Ada kayak orang membunuh orang lain secara sengaja, itu kisos ya, jadi dibunuh. Ada takzir. Takzir ini berkaitan dengan keputusan hakim atau undang-undang negara. Nah, bagaimana Islam menyikapi korupsi? Singkat ini, teori penyebab korupsi ada banyak. Tapi Dr. Samsudin Arif itu di dalam buku Islam dan Diabolisme Intelektualnya itu ya, salah satu tulisannya problematika korupsi itu menyederhanakannya menjadi 3. Yang pertama adalah korupsi karena kesempitan, yang kedua korupsi karena kesempatan, yang ketiga korupsi karena kelemahan. Nah, kesempitan ini karena barangkali ada guru PNS ya yang gajinya kecil, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hariannya, maka mau nggak mau dia harus nyari tambahan. Begitu. Yang kedua, jadi kurangnya insentif, itu yang pertama. Yang kedua, teori kesempatan. Premisnya begini, orang kalau ada kesempatan dia akan korup gitu. Nah, ini mengandung pemahaman manusia cenderung jahat ya. Ini salah, kenapa? Karena ada orang-orang yang ada kesempatan korupsi tapi dia nggak korup gitu. Yang ketiga, teori kelemahan. Jadi kelemahan penegakan hukum, kelemahan pengawasan gitu. Tapi pada dasarnya ini juga logikanya muter. Kalau orang korupsi karena lemahnya pengawasan, tapi ada juga pengawas, meskipun pengawasan sudah seketat mungkin, yang namanya orang korup, orang mau menggelapkan uang, ya tetap dia bisa mengakalinya. Jadi apa solusinya? Solusinya adalah worldview Islam. Jadi bagaimana kita memandang harta, bagaimana kita memandang jabatan, itu harus sesuai dengan paradigma Islam. Islam tentu memandang bahwasanya harta ini bukan
milik kita, melainkan milik Allah, titipan dan sebagainya. Maka konkretnya adalah pendidikan anti korupsi sesuai dengan paradigma Islam. Tapi tentu saja yang namanya kejahatan sehebat apapun dicegah tetap akan ada yang melakukannya. Maka dalam khazanah Islam pun juga ada apa? Meskipun masa Rasulullah, di masa para sahabat tidak ditemukan dalam kajian gitu ya, bahwasanya para sahabat korup sebagaimana yang para pejabat korup sekarang miliaran triliunan, tidak ada. Tapi ada beberapa peristiwa yang mengindikasikan hal itu. Nah, ada beberapa kasus Uhud, kasus Mid'am dari perang Khaybar, dan kasusnya Al-Utbiyah dan beberapa yang lain. Tapi ternyata waktunya sudah habis. Jadi barangkali nanti kalau ada kesempatan nanti saya jelaskan itu deh. Itu mungkin dari saya. Kesimpulannya adalah bahwasanya Islam memandang korupsi lebih komprehensif. Maka setiap kita punya kemungkinan untuk korup dalam level yang sekecil mungkin, dan kita perlu mencegahnya sejak sekecil mungkin. Makanya perlakuan dalamnya harus adil mungkin. Tadi koruptor mati, aduh, kalau ibu-ibu ngelakukan nambahin uang dikit, aduh, bahaya juga kalau dihukum mati kan. Seperti itu. Kemudian Islam menegakkan moralitas anti korupsi dan menindak pelakunya secara adil. Lebih jauh, saya satu quote terakhir ya, mohon maaf nih. Al-Ghazali mengatakan dalam Ihya, juga dalam At-Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk, fasadur ra'aya bi fasadil muluk, wa fasadil muluk bi fasadil ulama, wa fasadul ulama bisti'abihim hubbil mal wal jah. Jadi korupnya masyarakat itu disebabkan oleh korupnya para pemimpin. Nah, korupnya para pemimpin disebabkan oleh korupnya para ulama, para cendekiawan, para pemikir. Nah, korupnya para ulama, cendekiawan, pemikir disebabkan oleh kecintaan mereka terhadap harta dan tahta. Makanya para pemikir, para ulama, teman-teman yang masih belajar, masih kuliah, pastikan ilmu pengetahuannya tidak korup, sehingga bisa mengkontrol para pemimpin agar tidak korup juga, sehingga masyarakat juga tidak korup. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.